Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hambali, NIM E1C1181051 dari kelas 6B sore. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kemampuan Menulis Fabel Siswa Kelas 8A SMPN 1 Labu Api. Baik, saya akan memulai dari pendahuluan latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam bahasa terdapat 4 keterampilan yang harus dikuasai. Yang pertama, keterampilan menyimak, kedua, berbicara, 3, keterampilan membaca, dan yang terakhir, keterampilan menulis. Menurut Tarigan 2005 dalam bukunya halaman 1. Keempat keterampilan tersebut merupakan kesatuan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterampilan menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang saling mempengaruhi, yakni berbicara, menyimak, dan membaca. Keterampilan menulis tidak bisa tercipta begitu saja tanpa melalui proses. Oleh karena itu, seseorang belajar atau siswa dikatakan mampu menulis dengan baik dan benar apabila ia mampu menggunakan apa yang dimaksudkan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh orang dengan baik sesuai dengan apa yang ingin disampaikan penulis. Pada hakikatnya, guru perlu menggunakan alat bantu, media yang baik sebagai alat penyampaian materi agar proses belajar tidak membosankan. Siswa lebih kreatif dan aktif. Pemanfaatan media dapat memberi pengaruh yang baik untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks fabel. Menurut Masun 2014 dalam bukunya halaman 232, menyatakan bahwa anak-anak memperoleh pengetahuan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi dapat belajar dari beberapa sumber lainnya, seperti media, pengalaman orang lain atau dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi, untuk mempertajam pengetahuan siswa tentang teks fabel, digunakanlah sebuah media tayangan televisi atau audiovisual sebagai media penyimpanan materi dengan cara yang lebih kreatif, yaitu dengan cara mengunduh videonya dari internet dan menampilkannya di kelas melalui LCD atau proyektor. Guru dapat menggunakan cerita yang terdapat dalam program tersebut sebagai pengantar pembelajaran, dan penggunaan media ini akan memotivasi dan memberi semangat tersendiri bagi siswa. Salah satu jenis media pembelajaran yang terdapat di dalam pembelajaran menulis teks fabel adalah tayangan televisi. Pada zaman dahulu di MNC-TV. Tayangan televisi ini dapat membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajarannya dan dapat digunakan untuk merangsang daya imajinasi siswa sehingga siswa dengan memudahkan menuangkan gagasan atau idenya ke dalam sebuah fiksi fabel. Siswa diupayakan mampu menulis teks fabel dengan tayangan ini. Hal ini sangat mempermudah siswa dalam menyusun teks fabel. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kemampuan Menulis Fabel pada Siswa Kelas 8A SMPN Negeri 1 Labu Api. Adapun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan menulis fabel siswa kelas 8A SMPN Negeri 1 Labu Api. Tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan menulis fabel siswa kelas 8A Negeri SMPN Negeri 1 Labu Api. Kita berlanjut ke manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian
ini terdiri dari penelitian secara teoritis dan penelitian secara praktis. Penelitian secara teoritis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi belajar yang dapat diterapkan langsung ke dalam praktik pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran teks, fabel, dan media pembelajaran. Manfaat penelitian secara praktis. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, bagi guru mata pelajaran, bagi sekolah, dan bagi peneliti tersebut. Saya akan memulai dari siswa. Manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa adalah untuk memberikan pemahaman terhadap siswa dalam menulis teks fabel. Manfaat bagi guru mata pelajaran. Manfaat bagi pendidikan, khususnya guru bahasa Indonesia, menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan arahan yang jelas bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan membimbing kegiatan secara bertahap. Manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah dalam penelitian ini agar sekolah dapat memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan sekolah secara kondusifnya. Iklim pendidikan di sekolah, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam teks fabel, dan memberikan masukan dalam mengaktifkan pembinaan dan pengelolaan proses belajar mengajar dalam pelaksanaan pendidikan. Yang terakhir, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti adalah sebagai pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia dan memberikan pengaruh mengenai menulis teks fabel dan pengaruh dan penggunaan media pembelajaran. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Adapun penelitian relevan. Penelitian yang relevan juga terdapat pada penelitian Nurhayati tahun 2015 yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menyusun Teks Cerita Fabel dengan 3 teknik rangsangan gambar, yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran menulis atau menyusun teks cerita moral atau fabel di sekolah menengah pertama masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan. Hal ini yang berkaitan dengan ketetapan penggunaan media atau teknik dalam pembelajaran sastra dalam hal menyusun teks cerita moral atau fabel. Dalam pembelajaran di kelas, guru hanya membacakan salah satu cerita moral atau fabel di depan kelas, sedangkan siswa tidak diberi kesempatan untuk menyusun teks moral atau fabel dengan bahasa dan kata-kata sendiri dan kemampuannya sendiri. Pastinya, pembelajaran tersebut sangat kurang tepat karena tidak adanya aktivitas dan kreativitas siswa dalam menyusun teks cerita moral atau fabel. Adapun landasan teori menurut Tarigan tahun 2013, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif atau ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan geografi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Sedangkan menurut Cohen dalam Tarigan tahun 2013, menulis adalah tindakan komunikasi sebagai upaya membagi hasil observasi, informasi, pikiran atau ide, dan pengalaman kepada orang lain. Berdasarkan pemaparan menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk penyampaian ide, gagasan, informasi, dan bersifat apresiatif dan ekspresif kepada orang lain. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 3, metode penelitian.
Pada bab ini akan dijelaskan jenis penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, metode pengumpulan data dan metode penghasilan data, dan metode penyajian hasil penganalisisan data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan metode deskriptif kumulatif. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data diambil dari sampel yang ada di sekolah, sedangkan datanya tersebut diambil dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada lebih dulu sebagai acuan menjadi referensi penelitian. Metode analisis data yang terakhir, menganalisis data dengan mencari sampel yang sudah ada sebelumnya lalu mengkaitkan dengan proses pembelajaran pada saat pandemi. Hal yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pembelajaran daring sesuai dengan peraturan protokol kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.